Pagi hari itu, rumah terasa sedikit riuh. Nyonya B berdiri di dapur sambil menggoreng nugget untuk sarapan. Bunyi desisan minyak panas bercampur dengan langkah-langkah kecil yang mondar-mandir di ruang sebelah. Cahaya matahari yang baru masuk melalui jendela membuat dapur tampak hangat, sementara aroma nugget yang mulai kecoklatan memenuhi setiap ujung ruangan. Ya ampun, jam berapa ini? Aku kesiangan. Tak masak dulu, masak gorengan aja biar simpel. Dek, nggak makan, dan sarapan. Ini ibu udah masak. Ibu, makan, terlambat nih. Ya ini, ibu udah masak gorengan. Ini tadi kesiangan. Gorengan masak gorengan nggak apa-apa ya? Ibu kok gorengan lagi? Udah nggak apa-apa, dan dimakan. Mas, sini. Nah ke sini, dan sarapan bareng sini sama anak. Udah banget tak? Hari ini masalah apa? Ini loh, masak gorengan. Loh, gorengan lagi kita? Makan yang gorengan? Iya, kemarin dulu kan aku capek banget kan, kerjaanku banyak. Terus aku ini kesiangan, jadi masak gorengan. Dan dimakan. Bikin kesehatan juga lagi. Kasihan anak kita nanti. Udah nggak apa-apa, ini gorengannya juga dari ayam di sini. Aku buat itu. Udah ambil dimakan kamu, katanya telat. Siang harinya, Nyonya B berada di kantor. Dengan cuaca yang panas dan terik, membuatnya sering minum es teh manis atau kopi dengan gula yang banyak. Siang-siang ini enaknya minum es ini bener. Sambil lihat target 1 bulan ke depan buat perusahaan itu apa. Bu Bella, enak banget minum es. Besok mau ikut ini nggak, jalan sehat? Jalan sehat ya? Wah, kayaknya nggak dulu deh. Soalnya kerjaan di rumah masih banyak. Ini juga belum dikerjain kan. Kalau itu duluan ya. Iya. Malam hari tiba, dan suasana rumah tampak hangat ketika keluarga berkumpul di meja makan. Hidangan sederhana, namun menggugah selera. Percakapan ringan mulai mengalir di antara anggota keluarga. Malam semakin larut, dan Nyonya B tampak duduk di ruang keluarga setelah makan malam. Ia terlihat cukup lelah, bersandar sambil menonton HP, hampir tidak bergerak sejak selesai makan. Kebiasaannya mengonsumsi gorengan, makanan tinggi lemak, serta minuman manis mulai tampak sebagai pola yang berulang. Dan pada suatu hari, Aduh, badan kiriku kan sakit berat ya. Aku mungkin kebanyakan makan gorengan ini. Ini loh, badan kiriku ini loh mas, kok rasanya itu berat banget gitu. Cekin ke puskesmas aja dulu. Ayo, daripada makin parah nanti. Besok aja, ini udah malam. Wes. Udah yuk, istirahat dulu. keesokan harinya, Nyonya B dan suami sedang bersih-bersih rumah. Tiba-tiba, Nyonya B berhenti sejenak. Tangannya refleks memegang dada kirinya, napasnya sedikit tertahan, seolah-olah rasa tidak nyaman muncul mendadak. Aduh, kok dadanya rasanya makin sakit ya ini. Gimana ya? Malah ini loh sakit banget ini loh mas. Makin hari kok makin sakit. Ya udah, ayo ke puskesmas aja yuk. Daripada makin parah nanti ya. Ya udah mas,
Tak siap-siap dulu ya. Wes, anu, Sesampainya di puskesmas, Nyonya B langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan. Petugas kesehatan menyambutnya dengan sigap setelah melihat kondisinya tampak lemah. Ia duduk perlahan sambil memegang dada kirinya. Atas nama Ibu Bella. Hari ini ada keluar dari kebetulan saya itu di dada sebelah kiri itu ada kayak benjolan gitu, terus makin hari itu makin sakit. Oh gitu ya Ibu, baik, bentar, tunggu di sini, nanti saya panggilkan dokter terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Ibu Bella dipanggil ke ruangan dokter. Suasana yang semula tenang berubah menjadi sedikit tegang. Permisi dok, jadi atas nama Ibu Bella ada keluhan di dada sebelah kiri. oke. Selamat pagi Bapak Ibu, saya dokter ya. Boleh diceritakan keluhan awal supaya saya kontrol. Jadi ininya dok, jadi istilahnya dari kemarin ngeluh mulu, katanya di dadanya tuh sakit gitu. Oke. Jadi itu kayak gini loh dok, dada kiri saya itu awalnya sakit dari terus kok saya rasa kayak ada benjolan kecil gitu. Jadi itu udah beberapa minggu ini sih yang saya rasa sakit. Tapi makin hari itu kayak nyerinya tuh makin bisa dirasakan gitu loh dok. Oke, baik. Kira-kira udah berapa lama Ibu merasakan sakit tersebut? Karena Ibu merasa semakin besar. Kalau sakitnya itu udah beberapa minggu ini cukup parah. Kalau merasa ada benjolan itu udah hampir 1 bulan gitu dok. Oke, setelah ini selalu pemeriksaan saja Ibu. Nanti Ibu cukup menahan nafas. Bila Ibu merasa kurang nyaman, bisa langsung disampaikan saja. Oke, Ibu bisa juga. Baik dok. Ibu, ya. Kita langsung diperiksa saja. Pada saat diperiksa, nanti Ibu bisa menahan nafas saja dan bila kurang nyaman bisa langsung disampaikan ke saya Ibu. Oke, bisa. Dimana kalau sangat padat sama sedikit makan di tempatnya. Oke Ibu, pemeriksaan sudah selesai, bisa duduk kembali. Setelah hasil awal pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh, dokter menyarankan prosedur biopsi. Oke baik Ibu, berdasarkan pemeriksaan awal, benjolannya terasa agak padat dan sedikit menempel di tempatnya. Untuk mengetahui penyebab pastinya, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Itu maksudnya gimana ya dok? Jadi seperti ini Ibu, untuk mengetahui apakah benjolan tersebut jinak atau membutuhkan penanganan khusus, kami sarankan untuk melakukan pengecekan darah dan melakukan tindakan biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan pada benjolan Ibu. Bentar, biopsi? Maksudnya gimana? Itu sakit nggak dok? Saya itu takut. Tenang Bapak Ibu, jadi nanti pada saat biopsi, Ibu akan diberi anestesi lokal sehingga daerah di sekitar benjolan terasa seperti mati rasa. Hanya terasa Kemudian, sang dokter membuatkan surat untuk diberikan ke laboratorium. Gak apa-apa Ibu, tenang aja. Sekarang saya antarkan ke ruang laboratorium. Kemudian, perawat berjalan di samping Nyonya B, memastikan langkahnya tetap stabil.
Sesampainya di bagian pendaftaran laboratorium, perawat langsung menghampiri petugas yang sedang bertugas di balik meja. Jadi ini ada surat rujukan dari dokter untuk tindakan yang lebih lanjut. Mohon dibantu ya. Baik, terima kasih atas nama Ibu Bella ya. Jadi ini untuk nanti prosesnya insya Allah tidak akan memakan waktu yang lama. Jadi Ibu bisa tunggu dulu duduk dulu ya Ibu, saya akan terus. Terima kasih Ibu. Mau ditunggu ya Ibu. Tak lama kemudian, nama Nyonya B dipanggil untuk tes darah. Ia masuk ke ruangan pengambilan sampel. Di sana, seorang petugas laboratorium sudah bersiap. Nyonya B duduk di kursi khusus dan meletakkan lengannya di atas meja. Silakan Nyonya Bella darahnya ya. Misi ya. Ini saya akan cek dulu. Mohon tangannya digenggam dulu ya. Nah, saya izin ngambil darah. Ya, sudah. Ini nanti hasil darahnya langsung diberikan ke dokter. Setelah hasil awal pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi yang perlu ditelusuri lebih jauh, dokter menyarankan prosedur biopsi. Nyonya B dibawa ke ruang tindakan khusus. Ruangan itu tenang dan perawat sudah menyiapkan alat-alat steril di atas meja. Nyonya B akhirnya menjalani operasi sesuai anjuran tim medis. Proses berjalan lancar dan kondisinya stabil. Setelah itu, ia menjalani perawatan lanjut di ruang rawat dengan pemanfaatan rutin, pemberian obat, serta pendampingan dokter dan nutrisionis untuk mempercepat pemulihannya. Saya akan sampaikan di sini apa-apa ya Ibu. Untuk hasil biopsi menunjukkan adanya sel ganas pada jaringan payudara Ibu. Artinya ini adalah kanker payudara pada stadium awal. Saya paham ini berita yang sudah diterima Bu. Namun kabar baiknya kanker ini terdeteksi pada stadium awal Ibu, sehingga peluang keberhasilan pengobatan akan jauh lebih baik bila kita menanganinya sekarang. Kanker itu, saya takut. Saya mengerti Ibu merasa takut. Hal tersebut manusiawi Ibu. Namun untuk kedepannya kita akan membuat rencana bersama dari tindakan medis sampai dukungan yang Ibu perlukan. Enggak Ibu, kalau ngomongnya tidak apa-apa karena memang semua orang juga pasti kaget mendengar hal ini. Nggak apa-apa Ibu, kan tadi dokternya sudah ngejelasin kalau kondisinya ini masih awal banget. Jadi sekarang Ibu fokus pada rangkaian terbaik Ibu. Setelah serangkaian pemeriksaan, Nyonya B akhirnya dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan nutrisionis. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu tadi setelah pemeriksaan? Sebenarnya itu saya takut Mbak, soalnya kan badan saya kanker, walaupun kankernya stadium awal, tapi saya itu gelisah dan di rumah masih punya anak, terus saya juga masih muda. Ya Ibu, itu tenang aja Ibu, semua masih bisa terbaiki, terutama dari pola makannya Ibu. Kalau pola makan itu berpengaruh gitu ya Mbak? Iya Bu, pola makan yang tinggi lemak, terus goreng-gorengan itu bisa meningkatkan resiko kanker. Tapi nggak apa Ibu, kita bisa perbaiki sama-sama. Baik Mbak, untuk kalau bisa apa aja Mbak tipsnya gitu? Mungkin dari langkah sederhana dulu ya Ibu, kita bisa kurangi goreng-gorengan sama makan tinggi lemak. Kita bisa banyakin sayur, buah-buahan, pilih makanan yang kaya protein. Terus bisa mulai dikurangi gula sama minuman manis. Baik Mbak, saya di sini tuh kayak udah jatah, saya udah mau berubah gitu. Apa yang kita bisa perbaiki, yang penting tetap semangat, tetap konsisten ya Mbak. Baiklah, terima kasih. Setelah selesai berkonsultasi dengan nutrisionis yang mendapatkan arahan mengenai pola makan yang lebih sehat, Nyonya B kemudian diarahkan menuju bagian administrasi untuk melanjutkan proses berikutnya. Setelah operasi,
Kondisi fisiknya Yabe mulai stabil. Ia menjalani sesi konseling bersama seorang psikolog untuk membantunya pemulihan mental dan emosional. Bagaimana Bu kabarnya setelah operasi kemarin? Alhamdulillah kabarnya itu baik, operasinya juga lancar, tapi itu kalau rasanya itu masih kayak lelah gitu, kayak masih cemas, kepikiran sama penyakit saya dulu kayak kanker itu gimana ya, terus di rumah masih punya anak gitu. Gak apa-apa kok Bu, itu hal yang wajar. Banyak kok pasien yang pasca operasi itu pasti merasakan hal yang sama. Yang penting Ibu gak usah dipendam sendirian. Kalau mau cerita ke suami silakan. Kalau mau cerita ke orang yang dipercaya juga silakan. Kalau boleh tahu Ibu, perasaan yang lain yang masih Ibu rasakan selain hal-hal ini? Sebenarnya itu saya takut gitu Kak, kayak kepikiran gitu, ini bisa sembuh nggak ya meskipun udah dioperasi. Kan kanker pada umumnya kan dikenal kayak gitu, dampaknya buruk gitu. Nggak apa-apa kok Bu, itu normal. Yang penting sekarang Ibu saya ajari beberapa teknik buat relaksasi, buat mengembalikan emosi, mengembalikan mental Ibu biar Ibu bisa pulih secepatnya. Baik Kak, terima kasih atas bantuannya. Semoga rasa-rasa ini cepet hilang gitu, kayak rasa takut, cemas, lelah. Kalau Ibu butuh bantuan bisa kok hubungi saya. Terima kasih Kak. Gak apa-apa, cepat sembuh ya, sehat selalu, gak usah khawatir hal yang lain-lain. Kisah Nyonya B mengajarkan bahwa kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele seperti mengonsumsi gorengan dan minuman manis dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan, dan jika itu dilakukan terus-menerus akan berdampak buruk. Kesibukan bukanlah sebuah alasan untuk mengabaikan pola makan yang sehat. Dengan adanya pemeriksaan dini, penanganan yang tepat, serta perubahan gaya hidup, risiko penyakit dapat ditekan dan kualitas hidup pun meningkat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap apa yang kita konsumsi demi menjaga kesehatan di masa depan.